Halo teman-teman, kembali lagi di channel Luka Gaming. Kali ini gue diberikan kepercayaan oleh teman gue untuk membuat sebuah PC gaming, teman-teman. Jadi sistemnya seperti ini, dia membeli melalui Tokopedia yang linknya akan gue sertakan di deskripsi ataupun link di bio gue di TikTok ataupun Instagram ya teman-teman ya. Jadi di sini gue hanya membuka jasa rakitnya aja ya teman-teman. Mudah-mudahan ini berhasil dari hobi menjadikan sumber pendapatan ya teman-teman. Itu yang membuat kita biarpun lelah tapi senang mengerjakannya. Oke, kita lihat dari item yang pertama dulu ya guys. Oke teman-teman, ini adalah prosesornya ya teman-teman. Jadi setelah gue membantukan memilihkan dengan budget yang mungkin terbatas, jadi gue memilihkan adalah Ryzen 5 5600G. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, seri G ini adalah udah grafik built-in. Jadi udah ada tulisannya grafik built-in ya teman-teman di sini. Kemudian ini sudah 6 core, 12 thread prosesor, 4,4 GHz max boost. Jadi kalian bisa overclock sampai dengan 4,4 GHz ya teman-teman. Tapi base-nya 3,9 GHz. Jadi gue udah searching, udah lihat-lihat YouTuber lain yang mereview, dan gue kasih lihat mungkin waktu reviewnya itu FPS-nya sudah seratusan, dan temen gue sudah cukup katanya dengan budget sekian. Jadi gue memilihkan AMD Ryzen 5 ini. Oke, selanjutnya kita lihat motherboardnya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk motherboardnya gue memakai Gigabyte B550M DS3H. Kenapa gue memakai ini? Karena menurut gue ini adalah tipe motherboard yang paling worth it dari segi harga dan juga merek ya teman-teman. Jadi pertimbangan gue kalau membuat suatu PC itu adalah berdasarkan merek. Jadi gue memakai merek-merek yang udah lumayan terkenal seperti Gigabyte, Asus, MSI, dan lain-lain ya, ASRock mungkin. Cuman di price list yang gua ngelihat ini Gigabyte itu ada di harga 1585, 1.585.000. Dan soketnya sudah B550M. Ini setahu gua soket terbaru ketika video ini dibuat ya teman-teman. Jadi ada yang B450. Nah, jadi gue udah pakainya yang B550 ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat ini DS3H. Kemudian untuk part ya, kalau satu part itu biasanya kalian kalau mau mengupgrade suatu PC pasti nggak lepas dari yang 3 hal yang pertama, prosesor, motherboard, dan memori. Ya, memori ini biasanya ngikutin untuk soket motherboard yang terbaru ya teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya VGA-nya masih kayak gua GTX 980 Ti, itu kan masih bisa dipakai. Kemudian hard disk, power supply itu masih bisa dipakai. Tetapi kalau kalian membeli suatu PC teman-teman ya yang baru, itu kalian tetap butuh 3 yang utama dulu, motherboard, prosesor, dan memori. Ya, memori ini gua pilihkan adalah Vengeance RGB Pro SL ya. Ini tipenya bakal gua kasih di link nanti ya. Ini harganya sekitar 1.517.000. Ini 2 kali 8 GB 3600 mHz ya. 3600 mHz teman-teman ya. Kemudian ada tulisannya optimized for AMD Ryzen. Ya, ini juga ada RGB-nya ya guys. Nanti gua bakal kumpulin, nanti bakal gua kasih lihat videonya satu persatu. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Selanjutnya adalah media penyimpanan ya teman-teman. Ini enteng sekali. Jadi ini bagi kalian yang belum tahu, ini adalah harddisk tipe terbaru ya teman-teman. Harddisk ini tipenya namanya NVMe. Jadi seperti memory card, dicolok langsung di motherboard teman-teman. Nggak perlu yang gede-gede lagi, tapi ini kecepatannya luar biasa. Jadi kalian mungkin bootingnya bisa cuman 5 detik gitu ya, dari BIOS sampai ke Windows gitu ya. Ini kebetulan pakai ADATA SX 6000 Lite 512 GB ya teman-teman. Jadi kenapa ini kecil? Kalau kalian mau bilang, oh gue maunya 1 tera, 2 tera dan segala macam, ini hanya dikhususkan untuk booting teman-teman ya.
Dan kalau kalian ingin menyimpan game ataupun data yang besar, gua rasa wajib untuk membeli apa namanya, hard disk yang lebih besar ya teman-teman, mungkin 1 TB, 2 TB dan seterusnya. Jadi ini lebih gua khususkan untuk operating sistemnya aja guys. Ini harganya sekitar 780.000 teman-teman ya, 780.000. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah power supply teman-teman ya. Jadi power supply ini banyak yang kadang nggak aware ya, nggak peduli. Asal bisa nyala, asal bisa melihat 500 watt, 1000 watt atau segala macam. Tapi gua selalu memilih merek power supply itu yang terbaik ya teman-teman, kayak seperti Corsair ini CX550M. Kenapa gue pilih selalu Corsair ya? Corsair ini sudah terbukti ya teman-teman. Dari beratnya aja kalian sudah tahu bahwa dalamnya bukan barang abal-abal ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian membuat suatu PC gaming, ini wajib banget. Nggak harus Corsair, tetapi mesti beli yang sedikit mahal banget, mahalan, dan mungkin ada tulisannya plus bronze atau gold atau ada yang titanium ya teman-teman. Ini adalah sertifikatnya ya teman-teman di ujung sini. Jadi kalian gua harap jangan salah pilih. Ada beberapa hal yang mungkin gua bisa share kepada kalian kalau misalnya untuk membuat sebuah PC itu. Gua pernah nanya ke orang yang distributornya, kenapa sih kita mesti beli power supply yang mahal gitu ya. Salah satunya jawaban mereka itu, dan pernah terjadi di gua juga, ketika kesambar petir rumah lu jeder, gua pernah, dan kesambarnya petir itu malahan komputer lagi dimatiin dan nyambernya melalui internet ya, modem internet gua masih pakai kabel tembaga yang waktu itu mungkin belum ada infrared. Jadi begitu kesambar petir komputer gua mati, ternyata yang rusak itu adalah power supply-nya guys. Jadi ada distributor yang bilang kalau ya power supply ini pilih yang mahal. Jadi kalau rusak itu di power supply dulu. Mungkin juga kalau misalnya kalian sering ngejepret gitu ya listriknya. Jadi kalau rusak sih diharapkan power supply ini dulu. Kalau kalian beli yang harganya lumayan mahal dan juga memiliki sertifikat seperti ada bronze ya, ada ada yang gold, ada yang titanium. Jadi power supply ini sangat penting. Jangan sampai kalian tertipu membeli power supply yang abal-abal. Tulisannya 700 watt, ternyata pas kita hitung itu cuman keluar sekitar 300. Kalau kalian memakai VGA yang lumayan besar, mungkin bisa kekurangan daya, malam VGA atau motherboard kalian itu bisa rusak, cepat rusak ya teman-teman. Jadi gua sarankan power supply ini adalah investasi. Andai kata kalian mengganti komputer yang sekarang dengan yang terbaru pun power supply masih bisa terpakai. Kalau bisa malah kalian mempunyai budget lebih, gua sarankan power supply beli yang 1000 watt karena nggak harus dipakai 1000 watt semua. Dia hanya memakai yang dipakai oleh komputer, misalnya cuma pakai 200 watt ketika idle gitu ya. Jadi nggak harus 1000 watt itu kepake semua, kecuali kalian mungkin udah yang mining ataupun yang main gamenya tingkat tinggi kali ya, atau rendering gitu ya. Jadi itu mungkin baru dia kepake semua. Oke, kita lanjutkan dengan yang lain. Oke guys, jadi ini adalah casingnya. Untuk casing gua nggak bisa berkata banyak, itu adalah pilihan kalian ya teman-teman ya, mau yang gede, mau yang kaca, mau akrilik ataupun mau yang mahal, itu adalah pilihan kalian. Tetapi temen gua juga memilih GameMax Mini Aero ya teman-teman. Ini sudah dapat katanya dapat 3 kipas teman-teman ya di depan sebelah sini. Nah, di depannya ini yang ini dia dapat 3 kipas teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu beli kipas tambahan lagi yang biasanya harganya sekitar 50 sampai 100 ribu. Ini harganya itu cuma 485.000 teman-teman ya. Ya menurut gua worth it lah, tapi gua belum buka barangnya, gua nggak tahu harga bahannya seperti apa ya. Nanti kita semari buka masing-masing ya teman-teman ya.
Dan juga temen gua merasa di belakangnya kan belum ada kipas, dia membeli kipas, membeli tambahan kipas mereknya Inforce. Ini barangnya harganya sekitar 50 ribuan kalau nggak salah, 55.700 ya teman-teman. Ini bakalan gua pasang di belakang untuk menyedot ya teman-teman. Jadi ini kipasnya masuk, kita buat sedot keluar. Oke guys, kita lanjutkan untuk pemasangan motherboard dan prosesor. Oke teman-teman, ini adalah casing Game Max ya teman-teman, Mini Aero. Gua rasa di sini cukup bagus karena di sini udah pakai magnet guys. Udah pakai magnet, jadi untuk ditempelnya udah tinggal ratain aja. Ini udah tempered glass, kemudian udah ada untuk kabel manajemennya guys. Kita langsung pasang ya guys. Yuk. Kita mulai pemasangan prosesornya dulu guys. Ya, kita buka dengan hati-hati. Bedanya Intel sama AMD selalu begini ya. Intel di sininya tajam, di sininya istilah ini cowok, ini cewek. Kalau Intel kadang kebalik sih teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sebelah sini ada tulisan ujungnya. Jadi kalau nggak bisa jangan dipaksa. Ini kita buka dulu ya guys. Kita buka dulu. Ujungnya itu ada di sebelah sini kalau nggak salah, begini pasangnya. Nah, jadi kalau dia udah pasang tuh dia udah nggak lari kemana-mana. Kalau kalian kebalik itu malah nggak bisa dipasang. Oke, kita hati-hati. Ini bukan punya gua deg-degan juga. Waduh, nanti komputer belum secanggih ini tiba-tiba disuruh beli komputer canggih seperti ini. Mabok para Barbie guys. Ya. Yang kedua, pasang kipasnya ya guys ya. Kalau pasang kipasnya sekarang AMD dia sistemnya sudah baut. Jadi kita buka dulu bautnya yang seperti ini. Ya, kita buka dulu 4 bautnya. Kita taruh dulu, jangan berantakan ya guys. Oke. Oke, jadi kita buka dulu baut yang seperti ini, ada penahan gitu ya. Kita gantikan dengan yang ini. Biasanya kita harus pinter-pinter nyari posisi ya. Seperti ini kita colok dulu supaya kabelnya kita bisa panjangin sesuai keinginan kita ya. Mana sih? Terus kita lihat dia biasanya kalau begini kepanjangan nggak bisa, kita begini aja guys. Oke, dia sudah sistem baut sekarang ya guys. Nah, dia sebenarnya udah duduk. Untuk ngikatnya jangan lupa ya, kalian itu harus ngikat silang dulu guys. Jadi jangan terlalu kencang. Kita ngikat silang dulu kuncinya ya. Ini berlaku di semua bidang. Dari pasang roda mobil sampai komputer ya guys. Jadi kita pasang setengah kencang dulu. Jangan sampai backplate-nya nih, backplate-nya kalian tekan dulu ya. Dah, kok ngedol aja. Nah, ini makanya karena enggak, yang ini kekencengan. Jangan dikencang dulu, gigitin dulu ya guys. Nah, jadi kita mulai kencengin dari yang pertama, begitu dia udah gigit. Nah, ini udah kenceng ya. Kemudian ngilang ya teman-teman ya kalau udah gigit.
Nah, ini nyilang udah kencang, kemudian baru kita ke sebelah sini. Tujuannya nyilang itu supaya nggak ngangkat ya teman-teman ya. Jadi dia nyilang dulu baru nyilang. Kalau nggak, kalau kalian di sini dulu, entar yang sini ngangkat, nggak bisa dipasang. Oke, yang penting udah kenceng, nggak perlu sampai selek, asal kenceng ya teman-teman menurut saya sih. Ya kalau salah mohon maaf karena kita bukan pro. Oke, sisanya kita lanjut. Nah, jadi ini adalah penampakan memori 16 GB 8 kali 2 biji ya teman-teman ya. Ini masih. Nah, supaya nggak terlalu Vengeance ya, di atasnya ada lampu LED-nya tuh. Gua demen banget sih, kapan bisa beli ya. Sayang lagi. Ya, mudah-mudahan ada yang berkenan gitu. Nah, ini bagus sekali. Jadi karena ini ada slotnya, ada 4 guys. Kalian pasangnya itu harus seling-seling. Jadi ini udah dikasih warna. Sebenarnya komputer itu rakit gampang, karena kalau nggak bisa jangan dipaksa. Dan kalian lihat ini warna hitam, ini abu-abu. Jadi kalian kalau misalnya mau pasang di hitam, 2 kali hitam atau 2 kali abu-abu ya teman-teman ya. Jadi ini misalkan nih, kalau kalian seperti ini, pas dicetek kagak bisa, jangan dipaksa guys. Mungkin kebalik ya. Nggak bisa. Oh bisa. Nggak kebalik gue ya. Nah, dia sampai cetek gitu ya, ditekan sampai cetek. Kalau kebalik pasti nggak bisa ditekan guys. Jadi kalian di sini lihat ada giginya ya. Mana sih giginya? Oh ini giginya. Dia panjangnya sama sininya beda guys. Anjing. Sekarang modelnya begitu ya. Nah kalau begini udah pasti ini nggak bisa ya guys. Jadi kebalik namanya. Jadi kalau ini hitam, gue pasang di hitam lagi supaya kebaca 2 kali 8 juga. Oke, jadi untuk pemasangan motherboard, memori, prosesor dan memori sudah selesai. Berikutnya kita langsung cobain pasang ke casing ya teman. Oke teman-teman, untuk perakitannya ternyata gua susah untuk mengambil angle-nya karena gua melakukan semuanya tersendiri ya teman-teman ya. Termasuk pengambilan gambar. Jadi ini adalah penampakan setelah gua rakit dan gua tes nyala dulu sebelum gua install ya teman-teman. Ya, dapat 3 casing fan di depan, kemudian ada RGB dan juga di belakangnya ada kipas ya. Ini adalah penampakan kipas depannya. Bagi teman-teman yang mau lebih nambahin FPS, mungkin tuh kipas coolingnya bisa diganti jadi RGB. Ini adalah penampakan dari video teman gua, karena gua nggak sempat install ya teman-teman. Teman gua udah kebelet banget, dia pakai monitor dia sendiri. Ya, kemudian ini adalah testimoni dari teman gua yang katanya FPS in game rata-rata 170. Gua nggak terlalu berlebihan, mungkin 170 ini dalam settingan low ya teman-teman ya. Kalau untuk settingan medium atau high mungkin pasti drop di bawah 100, gue yakin ya. Jadi sekian dulu video gua, jangan lupa untuk like, komen, dan share ya teman-teman ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton, semoga kalian terinspirasi. Mohon maaf kalau ada yang salah karena ini adalah pertama kali gua merakit dan memvideokan video gue sendiri ya teman-teman. Terima kasih.